Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmawanti dengan NIM 20612118 dan rekan saya Danindra Villa Aksa dengan NIM 20612095. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis SPT, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning pada UMKM Kopi Lenati. STP atau segmenting, targeting, dan positioning adalah suatu strategi pemasaran untuk menentukan di area manakah sebuah bisnis akan dioperasikan. Lalu, Kopi Lain Hati adalah kopi ternama di Indonesia dan sudah familiar di masyarakat. Salah satunya di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang sendiri, Kopi Lain Hati berlokasi di Jalan Arah Tanjung Uban, Tanjung Pinang Kencana, kilometer 10, Kecamatan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Bisa kita lihat di sini ada beberapa produk Kopi Lain Hati. Terdapat promo jatuh cinta. Promo jatuh cinta ini terdiri dari es coklat pakmu, es caper, es maco, dan ada juga paket move on. Paket move on ini terdiri dari es sakit hati, es sakit hati lagi plus es caper. Bisa kamu miliki dengan membayar hanya dengan 39.000. Lalu ada juga variasi paket-paket lainnya yang bisa kamu nikmati dengan hanya membayar 35.000, 33.000, dan sebagainya. Lalu Kopi Lain Hati juga menyediakan kopi tanpa es atau bisa disebut dengan kopi panas. Mulai dari 15.000 kamu sudah bisa merasakan kopi panas oleh Kopi Lain Hati. Lalu selain varian yang tadi, Kopi Lain Hati juga memiliki kopi dengan ukuran yang besar, yaitu dengan ukuran botol 1 liter. Jika kamu sangat menyukai Kopi Lain Hati, kamu bisa menyimpannya di rumah dengan membeli kopi variasi botol yang 1 liter. Variasinya beragam. Kamu bisa mendapatkan dari harga 40 hingga 85.000. Sesuai dengan rasa yang kamu inginkan. Lalu bisa kita lihat di sini adalah media pemasaran. Di sebelah kiri, kalian bisa lihat Instagramnya oleh Kopi Lain Hati. Dan di sebelah kanannya bisa kita lihat ini adalah profil dari GoFood-nya Kopi Lain Hati Batu 10 Tanjung Pinang. Jika kalian mager keluar untuk membeli Kopi Lain Hati, kalian bisa cek di GoFood. Di situ tertera Kopi Lain Hati. Lalu di sini kita akan membahas tentang analisis SWOT. Analisis SWOT dalam merencanakan strategi dan menganalisis suatu masalah, kita seringkali melihat beberapa faktor yang hadir di sekitar masalah tersebut, lalu memetakannya satu persatu. Dari pemetaan hal-hal yang hadir dari rencana maupun permasalahan tersebut, maka secara perlahan kita akan menemukan rencana yang tepat maupun cara penyelesaian masalah yang kita hadapi itu sendiri. Cara merencanakan sebuah strategi maupun menganalisis suatu persoalan, khususnya dalam bidang bisnis, akan lebih mudah apabila kita menemukan cara yang tepat dalam proses menganalisisnya. Penggunaan metode perencanaan, strategi maupun penyelesaian masalah yang tepat akan mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Salah satunya cara terbaik yang dapat kita gunakan adalah memanfaatkan metode yang disediakan melalui rangkaian tahap dalam analisis SWOT. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert
Humphrey yang mempergunakan teknik ini pada tahun 1960. Ketika ia menginisiasi sebuah proyek penelitian yang dikerjakan di Stanford, sejak saat itu perlahan analisis SWOT mulai dikenal luas oleh kalangan luas dan perlahan digunakan oleh para pebisnis pada masa itu untuk memanfaatkan metode analisis demi menumbuhkan sekaligus mengembangkan perusahaan mereka masing-masing. Analisis SWOT sangat bermanfaat untuk merencanakan sesuatu dalam suatu proyek atau bisnis. Secara sederhana dapat kita artikan bahwa analisis SWOT merupakan metode perencanaan suatu strategi dengan mempertimbangkan sekaligus mengevaluasi 4 komponen utamanya, yaitu ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Baik, pertama kita akan menganalisis strength dari kopi lain hati. Strength dari kopi lain hati ada 5, yaitu pertama, lokasi yang strategis karena dapat dekat dengan keramaian. Lokasinya dekat dengan daerah pedagang kaki lima. Lalu yang kedua ada terdapat tempat yang bersih dan bernuansa modern. Tempat yang bersih dan bernuansa modern ini sangat disukai oleh kalangan remaja. Remaja yang ingin mengerjakan tugas sangat nyaman untuk nongkrong lama di kopi lain hati ini. Karena mereka menyediakan fasilitas yang bernuansa modern. Lalu, yang ketiga ada kopi lain hati menyediakan pesanan melalui GoFood agar pelanggan mudah memesan. Seperti yang saya bilang tadi, jika kalian mager untuk keluar dan ingin sekali minum kopi lain hati, kalian bisa memesannya melalui GoFood. Lalu ada harga yang relatif murah dan terjangkau. Dengan harga 15.000, kalian sudah bisa minum atau bisa beli kopi lain hati dengan varian kopi lain hati kopi panas. Lalu sering mengadakan promo. Kopi lain hati ini setiap bulan itu mengadakan promo, entah itu promo dari beli satu gratis satu, atau beli 2 gratis 1, atau menurunkan harga. Lalu selanjutnya ada weakness. Weakness ini kurangnya tenaga kerja dalam bidang pelayanan. Di kopi lain hati, pelayanannya kurang. Karena sedikitnya tenaga kerja, lalu jarang melakukan maintenance mesin. Selanjutnya opportunities. Opportunities ini terdapat 4, yaitu pertama, gaya hidup anak muda dapat menambah minat konsumen. Lalu yang kedua, dapat mengembangkan bisnisnya dengan menambah produk baru dan membuka cabang lain untuk menguasai pasar. Yang ketiga, memperluas jaringan untuk meningkatkan jual beli. Yang keempat, melakukan strategi promosi dengan maksimal lagi agar konsumen tertarik. Lalu yang trade akan dibacakan oleh teman saya, pada Deninda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danin Rafiola Aksa dari NIM 20612095. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Nurmawanti. Saya akan membahas tentang threats atau ancaman. Analisis SWOT itu adalah dia mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kali ini saya bahas adalah apa itu threats. Threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan di dalam pasar yang lebih besar. Jadi contoh-contoh ancaman di dalam perusahaan itu adalah pesaing, terus harga bahan baku yang terkadang naik, dan
juga tren belanja pelanggan. Apa saja sih ancaman di dalam kopi lain hati? Jadi di dalam kopi lain hati itu terdapat 3 ancaman, yaitu banyaknya pesaing yang membuka jenis usaha yang sama di sekitar yang jaraknya tidak jauh di dalam kopi lain hati. Jadi di kopi lain hati Batu 10 itu di sebelahnya itu adalah kopi Janji Jiwa. Jadi itu bisa jadi menjadi ancaman karena terkadang orang-orang juga jenuh minum kopi lain hati, jadi pindahnya ke kopi Janji Jiwa. Yang kedua adalah tren kopi yang selalu berubah yang menyebabkan banyaknya menu kopi yang diminati konsumen. Di dalam kopi lain hati itu bukan hanya menjual kopi aja ya, banyak, dan rasa-rasanya pun banyak juga, ada karamel macchiato, ada kopi espresso bagi yang suka pahit-pahit, ada pecinta coklat juga, dan banyak lagi. Yang ketiga adalah tidak ada kemajuan promosi sehingga dikhawatirkan penjualan menurun dan tidak ada pembeli yang baru. Jadi di dalam kopi lain hati itu setiap bulannya melakukan promosi, jadi dia melakukan promosi dengan menurunkan harga dari harga 15.000 sampai 40.000. Jadi dia ada potongan harga gitu dari harga yang aslinya. Kopi lain hati itu juga menyediakan per paket. Jadi misalnya beli satu gratis satu gitu, atau 3 kopi jadi yang harganya mungkin jadi 80.000 turun menjadi harga 40.000. Jadi dia dapat potongan harga gitu. Yang kedua adalah segmentasi. Segmentasi itu adalah kegiatan mengklarifikasi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang menjadi konsumen potensial serta memiliki kesamaan perihal yang dibutuhkan atau kesamaan karakteristik juga respon yang sama di dalam penggunaan uangnya. Jadi apa saja segmentasi kopi lain hati atau data penjualan kopi lain hati? Bisa dilihat dari gambar PPT yang bisa kita lihat. Penjualan dari bulan Februari 2019 sampai Desember 2020 itu dari penjualan tertinggi jatuh pada bulan Agustus 2019 yaitu 1.878. Jadi di bulan Agustus 2019 itu kopi lain hati itu terjual sebanyak 1.878. Lumayan ya. Yang ketiga adalah targeting. Apa sih targeting itu? Jadi targeting itu merupakan target pasar yang diinginkan. Jadi targeting itu merupakan tindakan menilai keterkaitan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian dia menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar tersebut. Jadi di sini kita akan membahas tentang targeting di dalam kopi lain hati. Kopi lain hati sendiri itu sebenarnya tidak menargetkan atau memfokuskan target sasarannya, karena dia hanya saja di saat awal mereka menargetkan pada khalayak yang memang lebih beraudiens, yaitu khalayak yang berusia 18 sampai 35 tahun. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kopi lain hati ini dapat menarik perhatian konsumen yang berusia sampai 35 tahun. Jadi di dalam kopi lain hati itu bukan cuman anak-anak remaja saja yang minum kopi, karena kemarin baru-baru ini saya juga beli kopi, dia ada bapak-bapak juga beli kopi, bahkan mungkin usianya bisa 40 tahun, karena di kopi lain hati itu tidak hanya menjual kopi, dia juga menjual kayak waffle, ada es krim, ada chicken wings, ada kentang dan lain-lain. Jadi pelanggan itu tidak ngerasa jenuh karena hanya pure minum kopi, jadi dia ada cemil-cemilannya gitu. Yang keempat adalah positioning. Positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk ke dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Sementara dalam menentukan pasar itu, kita harus menunjukkan bahwa produk bisa dibedakan dari kompetitornya. Jadi, positioning ini sebenarnya itu memerlukan target, yaitu ada 3.
yaitu memahami pelanggan, memperhatikan kompetitor, dan meningkatkan image produk. Apa sih memahami pelanggan? Memahami pelanggan itu kita harus tahu target marketingnya atau target marketnya. Jadi dengan cara melakukan riset pelanggan terkait produk yang akan dibutuhkan. Jadi kita sebagai pengusaha harus tahu isi hati dari konsumen. Yang kedua adalah perhatikan kompetitor. Perusahaan itu harus punya inovasi baru yang bisa menjadi nilai plus pada produk tersebut. Jadi perusahaan itu harus memutar otak untuk memerlukan inovasi atau ide-ide yang baru agar pelanggan tidak merasakan jenuh yang harus minum kopi itu tuh terus. Jadi yang ketiga adalah meningkatkan image produk. Meningkatkan image produk itu kita harus tahu uh, meningkatkan image produk ini perlu karena akan memberikan kesan yang baik terhadap konsumen. Makanya agar berpengaruh terhadap daya pelanggan. Jadi kita harus menargetkan image produk dan meningkatkan image produknya. Terus ada positioning kopi lain hati. Positioning pada produk lain hati itu didasari pada penilaian konsumen terhadap atribut pemasaran, yaitu 4P. Jadi apa sih itu sebenarnya 4P? 4P itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada produk, yang kedua ada price atau harga, yang ketiga ada place atau tempat, dan yang terakhir yang keempat adalah promotion atau promosi. Nah, jadi hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui posisi pasar di hati konsumen, sehingga dapat merumuskan strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumennya. Penilaian konsumen terhadap atribut bauran pemasaran tersebut berdasarkan tanggapan dari sebuah responden. Selanjutnya, yang pertama adalah persepsi konsumen terhadap atribut harga. Berdasarkan penilaian responden terhadap harga yang ditawarkan, sebanyak 107 responden atau sebesar 97% menyatakan bahwa harga produk yang disajikan kopi lain hati ini cukup terjangkau. Jadi kopi lain hati ini rate harganya dari harga 15.000 sampai 80.000. Yang 80.000 itu harga kopi yang per liter, jadi lebih hemat. Yang kedua adalah persepsi konsumen terhadap atribut tempat. Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan asal atau domisili di Kota Tanjung Pinang, yaitu sebanyak 106 orang atau sebesar 97% menyatakan bahwa sebagian besar konsumen dengan mudah mendapatkan produk kopi lain hati. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.